Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it first came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind. Ramadan for fasting, for giving, Ramadan for praying. Be patient, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ilm wa abwabal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan tetap iman, Islam dan juga dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita berada dalam situasi pandemik COVID-19. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliaulah kita semua bisa keluar dari masa kegelapan atau jahiliyah menuju masa atau era yang tercerahkan ini. Ketiga, saya di sini akan mengupas sedikit mengenai apakah betul Al-Ghazali atau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini menjadi sebab mundurnya umat Islam. Ini pertanyaan yang cukup serius sebenarnya, karena memang kalau kita lihat ulama-ulama Nusantara ini biasanya kalau mengkaitkan fikih itu kepada 4 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Tentunya para ulama punya alasan tersendiri ya, khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kenapa menganjurkan kita ketika menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya 4 madhab fikih saja. Ini karena konstruksi pemikiran dan ide-ide tentang fikih ya. Kalau Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu usul fikihnya juga sangat kuat. Itu jelas. Jadi pemikiran-pemikiran beliau strukturnya jelas dan juga sudah terkodifikasikan dengan baik. Kemudian kenapa ketika thariqah atau tasawuf itu 2 madhab, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan yang kedua adalah Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tentunya juga punya alasan tertentu. Misalkan di pesantren kami, saya ketika di pesantren dulu juga ngaji tiap hari Ihya Ulumuddin. Ini hampir semua pesantren, terutama pesantren tradisional, dan saya sekarang di pesantren modern juga banyak baca kitab dengan para santri Ihya Ulumuddin juga. Ketika saya di Gontor juga di Unida, saya juga mengajar Ihya Ulumuddin di Asrama Ali di program Pascasarjana. Jadi untuk diskusi. Ini artinya bahwa sebenarnya semangatnya itu bukan semangat
Ihya Ulumuddinnya. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau ini salah satu ulama yang lahir di peradaban Islam yang sangat otoritatif juga komprehensif. Ini kata Profesor Sayyidain misalkan, pasca Al-Ghazali sampai sekarang di dunia Arab itu belum ditemukan orang yang seotoritatif dan sekomprehensif Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali ini luar biasa. Memang kalau kita lihat sejenak ya, kalau kita melihat secara sporadis, kita melihat Ihya ini dari komponen-komponen tertentu, seolah Al-Ghazali ini anti logika. Ya. Padahal kalau kita lihat secara utuh, Al-Ghazali justru pingin menyeimbangkan pemikiran-pemikiran yang antara kutub yang terlalu ekstrim kanan dan juga kutub yang terlalu ekstrim kiri. Misalkan dalam bab kausalitasnya Ibnu Rus dengan Al-Ghazali ya. Ketika saya di Al-Azhar dulu selalu memperbandingkan kausalitas Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Nah, kausalitas Imam Ghazali ini sangat ya, tauhidnya itu ya Asy'ari banget. Jadi misalkan ada kertas ketika bertemu dengan api itu pasti terbakar. Kalau Ibnu Rus seperti itu pendapatnya. Kemudian Al-Ghazali itu mengatakan bisa kebakar atau tidak biiradatillah. Nah, kalau kita lihat satu sisi memang Ibnu Rus ini sangat logis ya, terutama kalau kita kaitkan dengan masalah mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ketika api bertemu kertas kemudian pasti terbakar. Tentunya ketika Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh apinya Raja Namrud, ini tentunya satu hal yang luar biasa. Jadi konun tabi'i atau natural law atau sunnatullah itu bisa terlampaui dengan satu sunnatullah, makanya disebut dengan mukjizat. Karena konun tabi'i yang biasa itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya general. Yang sunnatullah itu yang tidak bisa dirubah, berlaku untuk umum. Tapi ini ada pengecualian, satu hukum Allah lain yang dia bisa melampaui hukum-hukum yang biasa terjadi. Nah, ini memang akhirnya apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam nampak betul bahwa ini adalah miracle atau mukjizat. Nah, tetapi kita juga jangan Ghazali tentunya ya, beliau ini seorang Syafi'i sebenarnya. Ghazali ini pengikut mazhab Syafi'i yang hati-hati, kemudian ya akidahnya ya Asy'ari banget. Jadi beliau mengatakan bahwa biiradatillah itu ya benar juga. Karena Al-Ghazali ini sudah bertemu dengan para intelektual ya di zamannya dan juga membaca pemikiran-pemikiran para filosof Yunani yang sangat jenius itu. Makanya Al-Ghazali juga menulis kitab sebelum menulis kitab Maqasidul Falasifah. Saya punya juga. Terus Tahfatul Falasifah karya Ibnu Rus juga punya. Jadi Maqasidul Falasifah. Kemudian setelah itu baru nulis Tahfatul Falasifah. Karena bagi Al-Ghazali satu pemikiran yang berdasarkan rasio saja itu tidak bisa mencapai satu titik yang disebut dengan yakin, apalagi ainul yakin atau hakul yakin yang di atasnya. Karena dalam pandangan ulama itu ketika pada titik nol kebenaran itu disebut dengan wahmun. Ketika sampai 45 derajat, kira-kira dari 0 sampai 45 derajat kalau saya gambarkan, itu disebut dengan dzannul marjuh. Ketika ke atas,
dari 45 sampai 99 itu disebut dengan dzannur rajih. Baru ketika 100 itu disebut dengan yakin. Nanti ainul yakin, ke atasnya lagi itu hakul yakin. Hakul yakin ini hanya diperoleh menurut Al-Ghazali itu hanya melalui yang disebut dengan riyadhatun nafs atau tahdzibul qulub. Ghazali memang mengalami masa yang disebut dengan skeptikisme. Jadi masa di mana beliau itu ragu sekali. Kemudian saya kembali lagi mengenai kenapa di pesantren itu yang dikaji justru Ihya Ulumuddin. Karena Al-Ghazali ini dari intelektual besar muslim yang lahir ya. Itu adalah seorang intelektual yang menghadapi satu realita yang memang terjadi di masyarakat. Misalkan seorang intelektual itu memiliki satu idealisme tertentu. Al-Quran itu punya idealisme tertentu. Seorang nabi misalkan itu maksum. Tetapi ternyata nabi itu juga punya al-a'rad basyariyah. Al-a'rad al-basyariyah. Misalkan Nabi Muhammad SAW yang dalam akidah kita itu maksum. Tapi apakah Rasulullah tidak pernah salah ya, meskipun salahnya seorang rasul itu beda dengan salahnya kita. Jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi orang yang levelnya lebih tinggi itu sesuatu yang menurut orang awam itu enggak salah, itu untuk orang yang derajatnya tinggi itu satu kesalahan. Misalkan ketika ada Abdullah ibnu Maktum ya, seorang tua yang miskin yang buta. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Tentunya ini kalau dalam kehidupan kita misalkan ya, itu kan idealnya memang orang ini ya pasti orang ketika ada seorang tokoh besar, para pembesar dalam pikiran Nabi ya, kira-kira kan ini misalkan kalau kita baca dengan pikiran kita kan orang ini pasti ini kalau para pembesar ini mau masuk Islam, deal dengan saya dengan baik, maka orang-orang kecil itu akan ngikut masuk Islam. Maka ketika datang seorang tua renta yang buta dan hanya ingin minta diajarin Quran, minta diajarin ayat lah, kira-kira seperti itu. Jadi Nabi itu kayak berpaling, tapi kan akhirnya ditegur juga sama Allah, abasa wa tawalla. Dan itu banyak kasus ya, maksudnya banyak case-case lagi qadiyah yang dimana Rasul itu ditegur ya. Nah kemudian ini tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW, misalkan Ibrahim juga ya, karena itu pandangan-pandangan syariat. Terus kemudian Nabi Dawud misalkan ya, orang udah punya 99 istri tapi dia masih ketika melihat istri seorang pengawalnya ya, itu masih jatuh cinta. Nah, ini kan satu yang repot. Kalau orang itu jatuh cinta pada seorang yang belum nikah itu kan mudah, atau dengan janda itu kan lebih mudah dibanding ketika orang harus jatuh cinta kepada istrinya orang lain. Kan berarti harus ada proses cerai. Akhirnya ditegur oleh Allah sendiri kan. Di Quran itu kan hadzani khosman ikhtasamu itu kan, yang dimana ketika akhirnya ditegur ada kira-kira itu ada dua orang minta keadilan kepada Daud, ternyata itu tentunya malaikat ya. Akhirnya tiba-tiba hilang aja. Nah, Daud nangis, Nabi Daud alaihissalam. Dan itu banyak sekali yang disebut al-arud al-basyariyah. Misalkan dalam kehidupan kita juga seorang ulama itu idealnya ikhlas misalkan. Idealnya harus ikhlas. Tapi kan ilmu itu tentunya hanya untuk akhirat. Awalnya kan gitu. Harus ketika ngajar apa itu kan harus lillahi ta'ala. Tetapi kenyataannya ketika orang itu menjadi seorang yang alim ya. Saya bicara alim, kalau dalam konsep lain mungkin disebut dengan, kalau di dunia peradaban lain itu disebut misalkan ada saintis dan sebagainya. Ilmu itu kan selalu terkonversi menjadi satu kekayaan, terkonversi menjadi satu penghormatan yang beda dibanding orang yang tidak memiliki ilmu ya, yang nggak knowledgeable ya, tentunya beda.
Nah, ini yang dilakukan Al-Ghazali, bahwa Al-Ghazali itu sebelum mengalami masa syak, beliau ini kan orang Tus. Tus itu di wilayah Khurasan. Al-Ghazali di Nisabur ngajar di Nizamiyah. Kemudian ketemu dengan Nizamul Muluk, dikenalkan oleh wakil perdana menteri lah kalau sekarang, kira-kira seperti itu. Dikenalkan oleh Imam Haromen, ya, Imam Juwaini. Kemudian Al-Ghazali akhirnya ya udah diboyong ke Baghdad, karena memang pusat peradaban Islam waktu itu di Baghdad, ya. Terus Al-Ghazali di sana ya kira-kira diangkat menjadi seorang rektor ya, kalau padanannya sekarang. Al-Ghazali dihormatin di mana-mana. Akhirnya bingung, loh saya ini punya ilmu tetapi kok semuanya jadi pangkat, jadi penghormatan, dan ini kan ada sesuatu yang salah. Akhirnya beliau uzlah pengen mencari kebenaran. Itu udah di masa-masa skeptis itu. Tapi Al-Ghazali pergi ke Baitul Maqdis, ya, pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis itu ada satu majelis ilmu. Ternyata majelis ilmu itu yang Al-Ghazali pengen lari dari hiruk pikuk dunia. Ternyata di sana itu ada seorang ulama ketika ngaji di Baitul Maqdis di Palestina, itu ternyata mengutip pendapat Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini jadi bingung, loh ini ternyata pengen lari tetap ada orang yang kenal. Kalau gitu repot. Akhirnya uzlahnya. Dulu wilayah Syam itu masuk wilayah Lebanon, Urdun, kalau sekarang Jordania itu, kemudian ada Palestina dan juga Syria. Ya, Syam itu milik. Al-Ghazali itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu di menara Masjid Damaskus. Ya, kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 4 tahun ya. Beliau uzlah, kemudian menghasilkan satu kitab Arum Opus ya. Tapi kita memang lihat ya, saya akan ini kan, Al-Ghazali itu orang yang sangat cerdas dan sangat referensional ya. Kalau kita lihat kitab Ihya juga banyak. Nah, tapi beliau memadukan ada beberapa hadis-hadis yang tidak ada di dalam Kutubus Sittah. Nah, ini beliau ada sekitar 5.600 hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini tentunya Ma'al Mukarrarat ya. Kalau tanpa hadis yang diulang itu ada 3.800 hadis. Nah, jadi kemudian 2.000 hadis itulah di dalam kitab Shahihain, jadi Bukhari Muslim. Kalau kita melihat Al-Ghazali itu ya, dari hadis yang tidak ada dalam hadis itu dulu pernah diprotes juga sama ulama. Kok ini hadis nggak ada ini? Ternyata Al-Ghazali berkata, ta'ala ya akhi atau ya bini misalkan, u'arrika syai'an, ketika ini di dalam kitab Ajaibul Ghazali ya, dalam buku Ajaibul Ghazali itu, ketika coba kamu lihat ke atas ya, itu langsung hadis itu memang langsung dikonfirmasi. Dan hadis yang tidak ada itu, ada beberapa ulama juga mengatakan itu sekitar 200 sekian hadis ya, 250 sekian hadis ya, itu pendapat yang lain. Itu setiap setiap Al-Ghazali nulis itu sudah dikonfirmasikan dulu kepada Rasulullah. Jadi belum mimpi ya. Kalau dalam hadis itu kan barang siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, itu berarti dia betul-betul ketemu Rasulullah. Waktu itu ketika ada ulama yang protes ya, kemudian nggak suka dengan karya Ghazali, itu ulama mimpi kemudian dia seolah-olah sama sama Nabi ya. Nanti bisa dicek lagi, itu dicambuk. Nah, sampai bangun itu masih ada bekasnya ya. Kalau kita ngaji tasawuf itu ada ilmu-ilmu yang memang kita tidak bisa terkonfirmasi, istilahnya disaintifikasi ya. Kalau dalam kaidah sains kan, segala sesuatu itu menjadi ilmiah itu ketika bisa dibuktikan secara indrawi dan sifatnya universal. Misalkan begini,
air. Air mendidih itu, air panas itu yang kayak apa? Nah, kalau bilang air mendidih itu pasti air panas, itu ilmiah tidak. Ya, saya baru tahu ketika saya di Mesir, misalkan teman-teman Afrika itu megang air yang mendidih dari kompor itu pakai tangan. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, ini tentunya tidak bisa disebut dengan ilmiah. Panas menurut orang Indonesia, tapi menurut Afrika enggak. Nah, tetapi kalau misalkan air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius, ini baru ilmiah. Ya. Nah, Al-Ghazali ini sudah mengalami fase-fase seperti itu. Tetapi ada pengetahuan-pengetahuan metafisik, ya, itu yang di luar logika manusia. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa kalau kita ini masih istilahnya ada sesuatu yang nggak masuk akal ya, dan kita percaya, itu tandanya kita masih beriman. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib juga kalau dalam Al-Qur'an itu kan ada ya kayak gini aja lah, misalkan ahli matematika ya. Itu kita lihat ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini kita kebenaran firman Allah. Misalkan ahli matematika terhebat pun ya, ketika 3 kali 3 itu sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Tapi kalau 10 misalkan, 10 dibagi 3 berapa? Kemudian ketika hasilnya itu dikembalikan lagi, apakah itu masih utuh atau tidak? Ya, ini para pakar matematika terhebat di dunia pun saya rasa tidak bisa. Nah, jadi ada satu pengetahuan itu yang disebut dengan istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya huduri. Ya. Seorang para pembesar kita, misalkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu punya satu teman spiritual yang disebut dengan Uwais Al-Qarni. Ya beliau kelihatan copang campai yang pakai ini, tapi kalau ada apa itu rujukannya ke sana. Imam Syafi'i rahimahullah itu punya, beliau karena seorang qadhi, ya, kalau sekarang itu hakim, seorang ulama terkenal, ulama formal. Tapi beliau itu punya teman yang sekaligus jadi mentor beliau, teman spiritual yang disebut dengan Syaiban Ar-Ra'i. Ya, Syaiban Ar-Ra'i. Ya, ngembala kambing. Suatu saat ketika mengenai zakat ya, kalau misalkan saya contohkan, kalau Imam Syafi'i itu kalau orang wajib zakat itu ketika 40 kambing itu baru zakat 1. Ketika ketemu Syaiban Ar-Ra'i, bahkan ketika bawa muridnya itu, muridnya bingung. Kenapa orang seperti Anda, orang terhormat kok berteman sama pengembala kambing? Setelah Imam Syafi'i tanya, baru tahu muridnya bahwa ini orang alim. Jadi apakah kambing kamu itu udah wajib zakat ya? Kira-kira tidak sampai 10 ya, kira-kira waktu itu, nanti bisa dicek lagi di kitabnya. Jadi ternyata menurut kamu Syaiban Ar-Ra'i, ini tanya Imam Syafi'i, apakah itu wajib zakat? Syaiban Ar-Ra'i mengatakan ala madhabika au ala madhabi. Ya, tentunya ala madhabika kata Imam Syafi'i. Ya. Kalau atas madhab kan udah jelas. Kata Syaiban Ar-Ra'i itu tetap wajib. Karena siapa yang bisa menjamin harta kita meskipun belum sampai 1 nisab atau bulughu tarfil haul itu bebas dari syubhat dan bebas dari keharaman. Apalagi zaman akhir ini, sesuatu yang halal betul-betul itu hanya air hujan yang turun dari atas langit. Para pemirsa dimanapun berada. Kemudian Al-Ghazali ini walaupun beliau seorang sufi ya, pada akhirnya menjadi seorang sufi yang banyak contoh-contohnya di situ, banyak sesuatu yang tidak wajar menurut akal ya. Tapi Al-Ghazali ini juga punya teman yang lebih dahsyat lagi dalam hal tasawuf, yang disebut dengan beliau bernama Yusuf An-Nasafi. Jalaluddin Ar-Rumi juga misalkan punya sahabat spiritual disebut dengan Syamsuddin Tabrizi. Ini luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu itu selalu mengatakan bahwa sangat rugi sekali ketika orang hanya berguru dengan orang yang masih hidup, atau sangat rugi sekali orang yang berguru hanya
dengan orang biasa. Orang biasa itu dalam arti yang ilmunya itu masih sifatnya kasbi atau husuli, ilmu yang didapat dengan jalur formal. Ya, seperti Nabi Musa itu ilmunya husuli. Ini perbandingan aja misalnya. Nabi Khidir itu huduri. Ilmu yang langsung laduni, kasfi. Nah, maka di sini bisa dikatakan bahwa inilah perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Ilmu itu mengetahui sesuatu karena kita telah mengetahui sesuatu. Tapi kalau ma'rifatullah itu adalah mengetahui sesuatu karena kita melakukan sesuatu. Makanya dalam tasawuf itu harus menggunakan riyadutun nafs. Kemudian menggunakan tahdzibul qulub. Nah, dan ini dalam agama-agama ya, sebenarnya tasawuf ini sebenarnya tradisi zuhud itu juga tidak hanya pada masa Islam ya. Jadi tradisi pembersihan jiwa. Nah, kemudian nanti ada yang kita sebut dengan mukasyafah, ma'rifah ya. Itu di berbagai agama itu sepakat bahwa paling cara tercepat untuk mencapai Allah, mencapai Tuhan ya. Allah itu kan dalam terminologi Islam. Nah, dalam terminologi ada Yahweh, ada misalkan kalau orang Yurasi mengatakan Ahura Mazda dan lain sebagainya. Dalam Islam itu menggunakan Allah. Dari kata ilah ada alnya jadi Allah. Jadi satu yang menjadi satu ma'rifah, yaitu yang sudah diketahui, jadi Tuhan yang menurut versi ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mencapai Allah, kalau dalam misalkan di agama lain ada juga yang disebut dengan nirwana. Nah, ya, itu menggunakan ma'rifah. Ya. Orang ma'rifah itu tentunya yaitu tadi riyadutun nafs, menggunakan puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Untuk orang awam itu menggunakan kalau orang awam itu ya tentunya butuh yang disebut dengan thariqah, dia perlu mursyid ya. Tapi kalau orang yang bisa mencari sendiri bisa ini ya sebenarnya mursyid itu tidak suatu keharusan. Nah, memang ada yang bagaimana kita mencapai Allah itu bisa melalui yang disebut dengan amal soleh. Ada lainnya, ada 3 hal ya, nanti bisa kita bahas berikutnya. Tapi yang jelas paling cepat. Jadi banyak orang yang belajar agama misalkan atau tiap hari ibadah tapi tanpa mengetahui ilmu dan kemudian tanpa mengetahui ilmu ma'rifah ya. Ma'rifah itu ilmu juga, tapi ilmu yang nanti jalurnya ke huduri. Nah, kalau yang pertama ini husuli. Jadi ketika kita ini mencapai ma'rifah, kita mengenal Allah dengan ilmu tadi. Menurut Ibnu Abbas itu bahwa derajat antara orang yang ma'rifah dengan yang tidak ya, kadang ahli ibadah itu derajatnya perbedaannya ada 700 derajat. Nah, tadi kembali bahwa Al-Ghazali ini sebenarnya bukan menurut hemat saya bukan penyebab kemunduran ya. Kayak misalkan nanti kita bahas karena waktu terbatas, ini bisa berapa SKS kalau membahas. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it first came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind. Ramadan for fasting, for giving, Ramadan for praying. Be patient, Ramadan.